Pak Ahmad Rizali panggilannya Mas Nanang. Jadi pagi ini kita akan mengadakan rembuk pendidikan dan kebudayaan. Jadi sesuai dengan skenarionya, Bapak Ibu ini datang di sini karena satu hal, yaitu adalah betapa mirisnya pendidikan di Indonesia. Karena ada yang menyebut kalau Mas Nanang ini hobinya dengan PISA. PISA itu adalah ukuran yang untuk anak-anak 15 tahun, di mana kita ini begitu rendahnya di mata dunia. Kami di Yayasan Suluh Nuswantara Bakti lebih ke arah kepada kebangsaan dan etika, yang juga kita terjadi pemiskinan kita. Oleh karena itu, pada saat rembuk nasional pagi hari ini, kita akan mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang tentunya kalau kita ngumpul semuanya jadinya ngobrol, makanya dibagi menjadi 5 klaster, 5 kelompok, yaitu PAUD SD karena itu berdekatan, ada SMP SMA, ada SMK dan vokasi itu berdekatan kan, kemudian juga ada perguruan tinggi dan kedinasan, dan yang terakhir adalah informal dan formal, non formal, informal dan non formal. Nah, apa yang harus kita bicarakan di situ? Kami dari steering committee membagi menjadi 3 hal, yaitu akses, mutu, dan tata kelola. Kalau kita melihat beberapa minggu yang lalu, pemenang Nobel Ekonomi itu justru salah satu hal yang dia bicarakan dalam ekonomi pembangunan itu adalah SD Impres zamannya Pak Harto. Jadi ketika Orde Baru yang diutamakan itu adalah akses. Dalam hal ini adalah akses dari bagaimana cara membangun SD Impres sehingga anak-anak berkesempatan sekolah. Tapi akses itu kan bukan hanya sekedar jarak. Akses itu juga bisa dikatakan akses biayanya. Nah, kalau mahal sekali bagaimana? Belum lagi akses informasi. Nah, itu. Dan mungkin juga ada akses-akses lainnya yang dibicarakan di dalam grup masing-masing. Setelah itu kita bicara adalah mutu. Karena kita sekarang masuk kepada era adalah SDM unggul, mau tidak mau kita bergeser dari era akses menuju mutu. Nah, mutu ini macam-macam. Mutu dari mutu gurunya, mutu kurikulumnya, mutu bagaimana media pembelajarannya. Bahkan kalau mutu prasarana-sarana boleh dibicarakan, monggo silahkan, bebas. Karena kita beberapa hari yang lalu miris juga mendengar SD yang ambruk. Nah, ini juga kan mutu, gitu kan? Mutu prasarana-sarana, mutu fasilitasnya. Kita tidak bisa menghasilkan SDM unggul kalau salah satunya tidak jalan. Tata kelola ini juga penting. Bagaimana guru-guru ini adalah ujung tombak daripada pendidikan nasional di kita. Bagaimana mengelola gurunya? Banyak yang ribut kalau SD itu dan SMP guru itu punyanya provinsi dan kabupaten. Kalau yang SMA, SMK miliknya provinsi. Nah, ini kan rame, gitu kan? Perguruan tinggi itu masih terpusat. Nah, silahkan bicara tata kelola di sana. Bagaimana juga tata kelola adalah mengaturnya, mengatur pelatihannya. Silahkan dibicarakan. Kita tidak membatasi di sini. Nanti masing-masing para
apa yang namanya mentor atau apa, pemandu itu akan memimpin diskusi di masing-masing kelompok. Termasuk tata kelola yang penting itu kalau di Suluh Nuswantara Batik itu adalah gerakan seperti ini, yaitu partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian, pelibatan masyarakat. Silahkan dibicarakan. Nah, setelah kita tahu identifikasi masalah, tentunya kita menentukan prioritasnya. Setelah prioritas, jangan hanya cuma prioritas, solusinya gimana? Itu yang kita tunggu. Solusinya itulah yang ditunggu oleh steering committee yang hari ini akan disusun, dirumuskan, dan nanti akan diutarakan di siang hari. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berdiskusi dan memberikan solusi bagi pendidikan Indonesia. Karena masa depan Indonesia di tangan anak-anak murid kita nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Bambang Dharma Setiawan atas pengantar yang disampaikan. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Rembuk Pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Ponco Sutowo. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Mas Gatot, Mas Nanang, Mas Bambang, teman-teman yang hadir pada hari ini. Hari ini kita bicara persamaan nasional dalam rangka menyambut 100 tahun Indonesia. Ini menarik, dipilihnya 10 November. Pertanyaan sederhana aja bahwa apakah 100 tahunan lagi masih ada Indonesia? Ini pertanyaan yang harus kita jawab karena membangun bangsa di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia memerlukan perhatian khusus terhadap budaya yang begitu majemuk. Tidak mungkin bangsa bisa dibangun sebesar Indonesia tanpa mengenal kebudayaan dari masing-masing masyarakat yang sangat majemuk itu. Kalau hari ini kita lihat ada beberapa konflik yang paling sederhana saja, konflik radikalisme gitu hari ini. Seolah-olah itu konflik agama, sebetulnya itu bukan konflik agama, itu konflik budaya. Masjid Istiqlal dan masjid gereja katedral sebelah-sebelahan sudah puluhan tahun kok, nggak ada masalah. Jadi artinya secara agama nggak ada masalah, secara budaya jadi masalah karena perkembangan budaya tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan. Perdebatan ini juga terjadi pada tahun 45, di mana para pendiri negara berdebat mengenai dasar negara yang mau dibangun, dasar bangsa negara. Berdasarkan agamakah atau berdasarkan kebangsaan? Akhirnya Bung Karno menyampaikan solusi yang bisa memecahkan dua persoalan itu dengan mengambil tidak perbedaannya, tapi persamaan-persamaan yang ada dalam dua dasar pemikiran itu. Itu yang beliau pidatokan yang terkenal dengan Pancasila hari ini. Tidak lain tidak bukan dalam mencari titik persamaan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan ini. Ini berkembang menyebabkan timbullah satu kepercayaan akan bangsa yang besar, yang sebagian besar dari pemuda-pemuda di 74 tahun yang lalu bersedia menyumbangkan jiwanya untuk mempertahankan kemerdekaan itu yang kita peringati hari ini. Tapi hari ini setelah itu berpanjang-panjang, perkembangan kebudayaan kita mengalami masalah besar ya. Kebudayaan kita tidak mendapat perhatian yang cukup untuk diperhatikan sungguh-sungguh, karena orang menganggap kebudayaan akan berkembang dengan sendirinya. Saya dan Yayasan Suluh yang mengambil sengaja di ini tidak percaya bahwa sesuatu itu bisa dibiarkan begitu saja. Masa depan, kalau kata Pak Daud Yusuf, harus kita rancang.
tugas kita merancang masa depan kita, merancang 100 tahun lagi harus kita mulai, termasuk merancang kebudayaan seperti apa yang harus kita bangun. Dalam merancang kebudayaan, salah satu faktor yang paling penting yang menentukan bentuk budaya masa depan adalah pendidikan. Saya kira pemikiran mengenai pendidikan sudah banyak dikemukakan orang, hanya barangkali belum bisa dirumuskan dengan secara baik sebagai satu strategi yang kokoh, demokrasi dan segala macam. Lupa dengan isu-isu yang mendasar yang harus kita bangun. Kalau kita melihat perhatian, adanya 20% dari biaya APBN itu untuk pendidikan, menunjukkan bahwa niatnya sudah ada, tinggal tidak di follow up gitu. Seolah-olah asal niatnya sudah ada, semuanya selesai gitu. Saya kira tidak cukup, harus dipetakan dengan baik gitu. Pemetaannya tidak tergantung dari beberapa tokoh-tokoh politik. Pemetaan itu tergantung daripada tokoh-tokoh pendidik yang harus tahu kemana. Hanya barangkali kita harus sepakat ujungnya pendidikan itu kemana. Untuk pendidikan itu untuk membuat satu peradaban di mana kebangsaan kita bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Inilah kira-kira sebetulnya kalau pagi ini saya bicara, misalnya Mas Gatot juga bicara, saya cuma sponsor saja. Karena Yayasan Suluh itu bergeraknya dalam bidang budaya. Karena kita merasa bahwa budaya kita tidak appropriate. Begitu banyak uang untuk dihamburkan untuk pembangunan politik, berapa ratus triliun sudah kita habis. Begitu banyak uang dihamburkan untuk pembangunan ekonomi, begitu banyak untuk pembangunan pertahanan keamanan, tapi begitu minimnya pembangunan kebudayaan. Biasanya kalau bicara budaya, biasanya Indonesia ini pasti seorang seniman gitu. Saya juga bukan seorang seniman, background saya juga eksakta gitu, jadi agak canggung bicara di sini. Tetapi saya merasa Yayasan Suluh menganggap bahwa masalah kebudayaan harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah alas dasar dari semua pembangunan di bidang lain. Tanpa alas dan atau dasar yang kuat, pembangunan di bidang lain itu akan sia-sia belaka. Percuma kita membangun ratusan triliun, kita bicara masalah yang paling sederhana sudah berapa ratus miliar, mungkin berapa triliun kita habiskan untuk anti korupsi gitu. Hasilnya kemana? Apa korupsinya berkurang? Karena alas dasarnya, budayanya tidak dibangun. Hanya dari kacamata politik dan hukum saja tidak akan selesai persoalan itu. Ini satu contoh yang sederhana. Sudah berapa orang ditahan di penjara segala macam dengan segala konsekuensinya. Saya kadang-kadang berpikir ada seorang dipilih melalui pilkada dengan menghabiskan beratus miliar, baru 6 bulan, setahun ditangkap gara-gara korupsi, nanti uangnya buat apa? Kan percuma, sia-sia semua. Itu semua terjadi karena kita sama sekali tidak membangun alas budaya yang diperlukan untuk demokrasi itu. Demokrasi bukan sekadar tata politik dengan tata hukum saja, harus ada nilai budaya. Inilah yang barangkali kenapa Yayasan Suluh menaruh perhatian besar persoalan ini. Saya agak tertarik dengan ucapan Pak Safi Ma'arif pada beberapa waktu yang lampau. Beliau mengatakan bahwa demokrasi jangan dibiarkan begitu saja. Kaum-kaum cerdik pandai, istilah beliau orang-orang yang waras gitu, harus ikut menangani. Kalau nggak, demokrasi bisa menghasilkan orang-orang seperti Hitler, seperti Mussolini, seperti Lenin gitu. Bahwa demokrasi juga memberi jaminan tanpa campur tangannya pada orang-orang waras pada negara. Dalam kategori itu Yayasan Suluh mengatakan itu adalah tugasnya daripada para cendekiawan. Cendekiawan harus ikut memberikan menjaga proses demokrasi itu. Proses demokrasi tidak bisa dijaga dengan secara hukum dan politik. Yayasan Suluh sangat sering ada pertemuan karena kita mengukuhkan para cendekiawan untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan ini. Kadang-kadang orang bingung, kita tidak punya kekuasaan hukum ataupun kekuasaan konstitusi karena itu bukan bidang kita. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak punya tanggung jawab terhadap itu, karena cendekiawan kita mengharuskan kita untuk bisa mengisi
menjaga tidak bisa disiarahkan kepada orang-orang hukum dan orang-orang politik saja. Tidak beratukan satu hierarki kekuasaan, karena memang natifnya tidak kekuasaan, natifnya adalah kecendekiawan itu sendiri. Cendekiawan akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok. Dalam konteks ini Yayasan Suluk selalu bekerja sama dengan beberapa kelompok-kelompok untuk sama-sama membangun satu masyarakat Banani yang peduli akan kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam membangun peradaban yang kita butuhkan untuk masa depan yang bersama. Demikianlah barangkali sambutan dari saya pagi ini. Kalau lebih kurangnya akan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ponco untuk tetap di tempat. Terima kasih kepada Bapak Ponco Sutowo atas sambutannya. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu penyerahan simbolis souvenir solusi untuk Indonesia yang akan diserahkan oleh Pak Ponco Sutowo dan Ibu Melki Kyong kepada masing-masing perwakilan jenjang 1 PAUD SD. Dipersilahkan untuk maju. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk kepada sesi rembuk pendidikan, di mana masing-masing jenjang akan berkumpul pada kelompoknya masing-masing untuk memberikan solusi akses mutu tata kelola. Setiap kelompok harus membagi moderator serta pendamping kelompoknya. Sesi diskusi akan diberikan waktu hingga pukul 11.30. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil dan nanti memberikan hasil kepada panitia dengan prosesi serah terima. Nanti kita bekali masing-masing spidol. Kita perlu cerita-cerita atau merinding. Setahun yang lalu kita gerakan ini sederhana sekali. Makan nasi kotak sama Prof. Anis, Rektor UI sekarang. Ini PT kurang gimana ya? Cukup mempercikitikan membawa perubahan. PT harusnya di sini PT, tapi kampanye kurang nggak? Tapi yang penting ternyata memang Ya, boleh di SD. mulai saja gitu. Saya nanti di sini di PT nanti minta dibantu. Kalau saya ngikuti dari yang kemarin saja ya, yang sudah kita masukkan ke Presiden, kita cari betul apa akar persoalan pendidikan informal dan non formal. Baru kemudian apa solusinya dan apa program aksinya. Ini aja. Program aksi ini yang prioritas. Ini saja kita. Kalau kita mau berantem, mohon maaf, berantem dalam pengertian beradu argumentasi dan sebagainya, kita nggak jauh dari sini. Ada akar persoalannya, ada solusinya, ada program aksi, terutama di informal, non formal.
Dan ini kita akan batasi supaya kita juga akan fokus yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi pada akses, pada mutu, dan pada tata kelola. Jadi kita bicaranya nggak usah kemana-mana, tapi kita bicaranya pada akses tata kelola. Karena ini sebenarnya akar dari pendidikan di Indonesia, mau yang di informal, non formal atau di sekolah formal dan yang lain-lain. Sebelum itu alangkah baiknya kita kenalan. Nah, ini rumus yang biasa dilakukan dulu. Kita kenalan gitu kan. Baik, mulai dari yang paling kurus dulu. Pak Lodi. Silakan Pak Lodi. Duduk aja. Berdiri Pak Lodi. Nama saya biasa dipanggil Pak Lodi. Saya aktif sebagai guru sebenarnya di SMA, tapi juga membuka klinik belajar. Klinik belajar Pak Lodi. Nah, itu dibuka karena justru untuk menjawab permasalahan terutama di pendidikan. Banyak sekali seperti saya lemah dalam hal kemampuan logika dan matematika utamanya. Dan oleh sebab itu kami mencoba selaku lembaga informal, ya kan, mencoba untuk membantu kontribusi daripada persoalan